Halo, kembali lagi bukan kembali ya, tapi ini acara perdana dari Forsot, Forum So Tahu. Kenapa Forsot? Karena satu, kita ke depan mau mengupas apa aja sih visi misinya Prabowo, Gibran. Lalu yang kedua, kita itu pasti selalu pengen update berita-berita di media dan utamanya di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, gue di sini bersama 3 orang anak muda juga. Ya sama-sama muda, ada milenial, ada Gen Z. Kita mau hari ini di video ini, di episode pertama ini, kita mau mengupas persoalan yang sebetulnya lucu sih bagi banyak orang ya, bahwa Prabowo ingin membuat atau mempunyai visi membagikan makanan gratis dan susu di siang hari buat siapa aja tuh? Buat anak sekolah, ibu hamil. Buat ibu hamil. Nah, apakah relevan? Coba gue pengen tanya temen-temen deh. Relevan gak sih? Dari siapa nih, Bang? Ya bebas saja. Dari yang paling Atau, senior lah. Ya boleh dari Luhut. Dari paling senior. Gimana senior? Junior. Pertama gue ngucapin selamat dulu nih buat muda-mudi Jarnas udah memulai podcast dengan Forsotnya ya. Semoga sukses ke depannya. Persoalan apa tadi namanya itu? Makan siang gratis ya. Kita belum makan nih, ini siang-siang hari nih. Tapi kita belum makan. Ini kita bahas makan siang tapi kita mau makan, ini namanya Forsot bener ini nih. Iya. Ini sebenarnya tuh ada 2 hal ya. Ini pertama, ini jadi isu populis buat masyarakat. Kenapa tuh menjadi isu yang sangat mudah yang tidak bisa diterima masyarakat, itu bukan isu program-program yang awang-awang, ya kan? Masyarakat melihat, wah ini bisa benar terjadi nih, ya kan ya. Nah, yang kedua negatifnya, ada para pengamat ya, para pengamat ekonom dan para akademik yang melihat ini sesuatu yang sangat sulit dan merugikan negara karena butuh anggaran yang sangat berlebih. Berapa? Anggarannya dibutuhkan ngasih makan tuh berapa emang? Dalam 1 tahun itu 400 triliun. Karena yang diberi makan itu sekitar 82 juta. Kan ruang lingkupnya ibu orang hamil, ya itu juga ibu orang hamil ini dibedakan nanti yang sanggup atau tidak sanggup ya kan, faktor ekonominya. Sama dari anak PAUD sampai SMA. Itu Bung Wonder. Oh, ini yang tidur nih gimana yang tidur nih? Enggak bang, jadi kalau ini karena belum makan atau kelebihan makan? dua-duanya sih sebenarnya kayak gitu bang. Jadi kalau menurut saya pribadi ya bang ya, pemerangan dua pengamatan di Matam. nah jadi hal ini sebenarnya adalah sebuah hal yang baik bang. Makan siang gratis. Makan siang gratis ini. Menunya apa kira-kira yang enak? Kalau itu tergantung beliau lah dan mata anggarannya itu kan. Tapi menurut gua bang, ini sebuah apa ya, sustainability development bang. Oke. Ada pembangunan yang berkelanjutan dari visi Pak Jokowi yang dulu adalah mengenai revolusi mental. Ini sama kayak lagu Indonesia Raya bang, yang tadi yang kalau kita nyanyikan setiap Senin itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Setiap Senin upacara. Ya, setiap upacara kan kita nyanyikan di Indonesia Raya itu kan. Oke. Ada satu frase yang bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, ketika Pak Jokowi mencetuskan revolusi mental, itu adalah bangunlah jiwanya. Nah, sekarang zaman Pak Prabowo adalah bangunlah raganya. Nah, Emang udah menang Pak Prabowo? Kok zamannya Pak Prabowo? oh ya, kita kan berharapnya menang barang ini kan. Yang pasti kita berharap menang. Kalau kita berharap kalah, ngapain kita perjuangkan beliau kan, mati-matian. Masuk. Kita all in. Prabowo. Bahkan kalau bisa handphone ini kita ganti buat perjuangan Prabowo Gibran. Taliban. Prabowo gimana? Taliban. Nah, tapi intinya ini adalah sebuah hal yang baik. Anak Indonesia kalau kita bisa lihat sekarang bang, 29% itu stunting. Ya, sebuah hal yang baik, dan menurutnya tadi yang dibilang seperti Bang Luhut bilang, ya ini sebuah hal yang sebenarnya gampang bisa diwujudkan, bukan program yang apalah, bukan program yang aneh-aneh lah kayak rumah DP 0% gitu ya. Yang mengawang-awang. Kayak rumah DP 0%, OKOC. Ya, kira-kira. Nah, OKOC itu sekarang di ini ya, bagian dari timnya Ganjar tuh ya. Nah, kita bingung juga kan. Itulah itu. Memang pembohong berkumpul bersama para pembohong.
Nah kalau lu gimana? Jer, Tapi lu kan- ada nih Bu, Eh. persoalan menurut tadi ya. Kalau dulu tuh Jokowi katanya kan sebutkan 5 nama-nama ikan ya kan ya. Iya. Sekarang tuh ikannya udah dimakanin bro dalam program ini. Ah, Ya kan ya. Jadi Realisasinya sebutan nama-nama ikan itu tuh. kalau zaman Pak Jokowi itu kita berhasil menyebutkan nama 5 ikan dikasih sepeda. Iya. Kalau sekarang ikannya langsung kita konsumsi. Iya betul. Ini progresif profesional. Jer, nih lu kan milenial, bukan milenial, lu Z ya, generasi Z, anak muda. Lu merasa nggak sih kebutuhan makan siang gratis yang tentunya punya nilai gizi baik ya, dan susu gratis itu dibutuhkan nggak sih bagi anak-anak sekolah? Jawabannya itu sangat dibutuhkan, Bang. Yang menjadi alasan dasar pertama, fakta di lapangan anak-anak Indonesia saat ini mengalami stunting, kurangnya Oke. gizi. Oke. Ya kan? Tetapi dari 3 paslon ini yang paling siap membela tentang programnya ini, program bisa kita katakan ini program bagus lah, Bang. Betul yang tadi Bang Luhut katakan, bukan program yang berawang-awang atau cuma karena janji-janji kampanye, tapi menurut kami, menurut saya yang masih generasi Z ini bisa terrealisasikan, ya kan? Ini bukan karena sulitnya. Berapa tuh angka yang dibutuhkan? Nilai yang dibutuhkan berapa sih? 400 triliun, Untuk 80 berapa? 80 berapa? 80 juta, 80 juta. kurang lebih. Ya kan? Tinggal nanti bagaimana cara penerapan dan implementasinya dana APBN ini digunakan dengan baik. Paling kita nanti fokusnya bukan tentang apa makanan atau menu hari ini, ya kan? Tapi bagaimana hal tersebut bisa terwujudkan. Iya betul. Artinya gue ngelihat gini sih sebetulnya, ya kita nggak tahu teknisnya nanti seperti apa ya. Tapi yang paling penting Prabowo hari ini punya semangat Betul. untuk menaikkan nilai gizi daripada anak Indonesia. Iya. Karena gue pernah ngobrol sama bapak tua gue ya. Nah kenapa sih anak-anak khususnya, ini mohon maaf ya, khususnya orang-orang yang di barat ya, kenapa mereka kok bisa brilian secara pemikiran? Selain memang sistem pendidikan, mereka itu memang dari kecil dibiasakan memakan makanan yang bergizi, sehingga pada akhirnya kan baik untuk pertumbuhannya, baik pertumbuhan secara fisik maupun pertumbuhan otak. Nah kalau 400 triliun itu menurut lu pada tuh relevan nggak sih? Relevan lah bang, malah 400 triliun APBN kita berapa? 4,5. 2100 triliun sekian. 2700. 2700. Nih jangan sok tahu nih. Coba cek dulu. Nah, coba kalian Bukan cek. 4.500. Nah, kira-kira 2700 berarti kalau 400 triliun itu 1/5, 1/6-nya ya. Ya. 1/6-nya itu dialokasikan buat makan siang gratis. Menurut lo, di sekalian kasih masukan nih ke Pak Prabowo. Bisa nggak sih kita mencari sumber dana lain untuk tidak memberatkan APBN? Sangat bisa, Bang. Nah, Kalau gini, kita tadi kan sempat ngobrol tentang pembangunan Jalan Semanggi, Jalan Lingkar Semanggi. oh iya, yang dibangun Ahok. Pada zaman itu. Oke. Kita tahu pada pembangunan Jalan Lingkar Semanggi itu anggaran yang digunakan itu dari investor dari Iya. asing, bukan dari asing, dari perusahaan-perusahaan yang berada di lingkup Jakarta. Ini lebih tepatnya itu dia tidak menggunakan APBD. Tapi dia menggunakan dana-dana penalti dari perusahaan-perusahaan. Iya. Itu dikumpulin jadilah jembatan Lingkar Semanggi itu. Nah mungkin gak tuh kalau dana-dana swasta, misalnya gue coba berpikir tuh nyari 400 triliun itu dari CSA, mungkin gak? Ya mungkin bro, tapi yang gue baca ya dari pengamat pakar TKN itu, dia mengatakan kalau bagaimana sih mendapatkan dananya itu, ya mereka sudah menginisiasi dari pemotongan pajak itu sendiri ya. Nah kalau misalkan tadi teman-teman bilang dari ada bantuan kerjasama dari pihak swasta atau pihak-pihak yang bergerak di bidang Produksi pangan. bukan produksi pangan, dari yayasan-yayasan kemanusiaan gitu, itu bisa jadi tambahan ya. Itu tergantung gimana nanti pemerintah mengajak kerjasamanya sih. Namun ada solusi awalnya itu tadi pajak ya itu ya. Kalau dari mereka itu yang membuat program ini. Nah anak-anak kecil itu memang hari ini di Indonesia kurang gizi, sehingga Pak Prabowo tuh concern ke sana gitu.
Iya, bisa dibilang itu karena bisa dilihat. Lu tadi tidur, sekarang iya. Iya bang. Jadi kalau abang bisa lihat salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan itu adalah stunting. Itu mungkin seperlima atau seperenam anggaran dari menurut sok tahu lo nih ya. Apa namanya dari postur anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan itu habis itu program stunting. Nah ini dicek nih kawan-kawan Forsot nih, dia sok tahu apa bener-bener punya data nih. Tapi yang diambil semangatnya itu bahwasanya memang anak-anak kita, adik-adik kita itu untuk menatap Indonesia Emas 2045 ya, yang kata Pak Joko itu bonus demografi ya, agar memang mempunyai kualitas gizi yang baik sehingga mampu bersaing, bukan bersaing tapi menjadi anak-anak muda yang produktif. Jangan juga nih anak muda 2045 banyak, tapi banyak yang tidak produktif, nggak ada kualitasnya. Nggak ada kualitasnya. Tapi sedikit bang, kalau kita berbicara tentang anak-anak kan bukan cuma di Pulau Jawa saja atau di Pulau Sumatera. Ada 3 penderita stunting, anak-anak penderita stunting di 3 pulau. Pertama Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Nah kita sebenarnya ini problem sangat-sangat harus direalisasikan. Karena anak-anak muda itu bukan cuma ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera saja, tapi 3 pulau tersebut juga harus memiliki hak yang sama seperti di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Semoga lah nanti benar-benar terjadi. Ya artinya memang perlu, itu yang gue paling suka ya dengan Pak Prabowo ini ya. Jadi memang kalau kita kecenderungannya, kalau gue sudah mengikuti beberapa pemilihan umum atau pilpres, mulai dari ya yang gue ikuti 2004, 2009, 14, 19, baru nanti 2024. Tapi 2004 itu gue belum jadi pemilih tuh, tapi gue udah baca-baca lah. Nah yang paling gue soroti adalah Merak. Pada saat pemilu-pemilu periode itu, mereka semua tuh merasa bahwa mereka adalah solusi dari negara ini. Sedangkan kalau Pak Prabowo itu hari ini bersama timnya itu selalu dan tegas mengatakan kalau untuk membangun Indonesia butuh kebersamaan. Ya kan, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri ya Pak Prabowo juga bukan Superman ya kan. Pak Prabowo juga bukan Batman yang manusia super yang bisa semudah itu membalikan telapak tangan. Nah, kolerasinya antara memberikan makan siang gratis dengan pertumbuhan ekonomi itu menurut lo ada? Misalnya Pak Prabowo targetnya 7% nih pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan untuk melepaskan kita dari bahasa kerennya tuh ini middle income trap, jebakan negara-negara berkembang. Ada nggak, Bud? Kalau yang gue tangkap sih ini ke depannya ya. Dengan berjalannya program ini, gue menangkap bagaimana nanti pemerintah mengajak para petani atau para peternak itu untuk gabung nih di program ini. Artinya ada kerjasama antara pemerintah untuk penyediaan pangan gitu loh. Sepakat kok ketawa? Nah ini kan forum sok tahu gini nih, sok tahu. Gara-gara gini petani, peternak. Gue gini tuh bingung. Gimana, Teh? Terus sepakat aja sih bang. Nah itu juga perlu jadi catatan khusus kita nih bos. Jadi lu jangan lu teken nih nanti ngopo di mejanya nih. Berat lu berapa sih? Beli baru, subscriber kita kan nambah. Berat lu berapa bang? Berat gua tuh ada sekitar 140 kilo bang. 140 kilo. Lu artinya bukan bagian nanti yang menerima makan siang gratis itu sama susu? Enggak lah, kan kesetaraan bang. Gua harus menerima juga. Karena gua masih mahasiswa kan, kebetulan. Tetap makan enak. Tetap makan enak. Oke, gimana tadi? Menurut gua nantinya ketika program makan siang gratis ini diadakan, yang tadi dibilang sama Bang Luhut bahwa harus ada kerjasama pemerintah dengan dengan peternak, petani. Artinya ini bisa memajukan ekonomi lokal bang. Nah jangan nanti makan siang gratisnya ini dibeli produk-produk impor. Iya, gue notice tuh kan gini ya. Ini karena gue sok tahu ya. Seingat gue itu salah satu pemain catering besar itu kan si ini. Yang Pak Brewok itu. Nah, lu jangan sebut nama lah, lu gugat lu. Tuh kan, tim kreatifnya tuh gini.
yang brewok itu ya kan katanya dia pemain catering. Nah maksud gua genderuwo ya. jangan juga itu jadi proyek bancakan, ya kan? Itu gede nilainya per tahunnya 400 triliun ya kan? Kalau itu jadi proyek bancakan kan pada akhirnya yang dirugikan rakyat. Niatnya mau menguntungkan, mau membantu masyarakat agar Indonesia ini bertumbuh dengan baik menatap 2045, tapi dijadikan bancakan. Nah itu ini ya Pak Prabowo ya, itu catatan dari kita nih yang sok tahu ini Pak Prabowo. Ya itu bagus tuh kan, artinya kan nanti program ini kan di bawah Kementerian Sosial lah. Nah kan sudah pernah terjadi tuh, Menteri Sosial kan pernah ditangkap tuh karena bansos tuh ya kan ya. Ya itu di gue kurang tahu soal itu bro. Ya gue kurang tahu soal itu. Artinya sudah ada pembelajaran lah itu, karena nanti ke depan harus ada pengawasan ekstra karena ini uang yang sangat besar, program yang baru dimulai. Artinya pemerintah juga tujuannya baik, semua pihak yang mau terjun ke sini melihat Indonesia emas juga harus kerjasama dengan baik dengan pemerintah saat ini. Sampai ada udang di balik bakwan ini kan, ada yang memanfaatkan kesempatan ini. Nah itu sebenarnya catatan kecilnya. Kalau bisa ya kita inilah yang usaha kecil menengah dilibatkan. Oh iya, itu yang paling penting itu yang menyediakan makanan melibatkan UMKM. Ya. Gue ini kan pelaku UMKM, gue sangat setuju sekali. Itu jangan pengusaha-pengusaha besar aja. Tender-tender juga jangan suap-suap gitu kan. Iya dong. Suap-suap. Artinya kan yang apa ya, melalui LPSE itu ya, digitalisasi tender itu ya baiknya itu terus diberlakukan, lalu yang kedua apa yang kurang diperbaiki. Nah, gue rasa nanti lah kita membahas lebih dalam persoalan apa makan siang gratis ini ya teman-teman yang mungkin pada episode pertama ini sok tahu, coba lebih didalamin lagi. Nah, gue pengen coba deh isu-isu menarik apa sih satu minggu ini. Kalau dari gue tuh gini, ada isu apa kemarin sorry nih Bang Emon, bintang Emon ya. Jadi dia bikin video ya. Gue nontonnya di platform TikTok. Dia bikin untuk menaikkan elektabilitasnya karena pasarnya adalah Gen Z, Gen milenial, dia bangun narasi gemoy. Nah, akhirnya direspon banyak masyarakat. Bukan masyarakat, banyak netizen atau warganet ya. Diresponnya itu, Prabowo ini cuma nunjukin gemoy-gemoy, joget-joget doang. Gagasannya mana gitu. Nah coba kalau menurut kalian gimana tuh, Prabowo ini punya gagasan gak sih? Kan tadi itu salah satu gagasan sebetulnya. Ya pasti gini ya Bang ya, pasti dia memang gemoy kayak lo dong. Iya itu nggak salah dia gemoy itu. Jadi Emon nih ya biasa lah. Enggak, kalau gue menurut gue itu kan buat lucu-lucuan bintang Emon aja, tapi itu akhirnya dikapitalisasi nih sama lawannya Prabowo. Yang pertama dia memang gemoy dan nggak ada yang salah dari gemoy itu ya kan. Yang kedua, kalau dibilang punya gagasan dia punya bintang Emon. Lo baca buku ya Pak Prabowo tentang paradoks Indonesia. Oke. Sedikit Bang. Itu gagasan-gagasan beliau. Ada bentuk otokritik beliau kepada bangsa ini. Nah itu lo harus baca. Nah kita udah baca semua karena kita kebetulan sudah ketemu sama beliau. Ini lu baca apa bukunya dibakar, lu minum? Enggak baca ya? Baca, walaupun 10 lembar Bang ya. Gimana sih? Begini Bang, kalau Prabowo dibilang tidak memiliki gagasan dari 2009, 2014, 2019 sampai saat ini, pemilih dia itu bukan sedikit. Betul. Bisa dikatakan 40% pemilih dia dari rakyat Indonesia. Berarti kan orang melihat dia sudah menjadi seorang negarawan yang sudah memiliki gagasan. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada hal-hal nyentrik yang dilakukan sama Pak Prabowo, relevan saja. Karena saat ini pemilih mayoritas adalah milenial dan Gen Z, dan kami suka juga. Iya kan? Jangan terlalu serius lah politik ini kan Bang. Ya kan? Agak-agak dibawa bercanda, cair ya kan. Kalau kata bos-bos itu politik riang gembira ya. Iya. Bos-bos itu. Sepakat. Gimana Bud? Menurut lo? Apa tuh gimana bro? Ya masalah gemoy-gemoy ini, ya lo kan aktivis ya latar belakangnya yang biasa tukang demo kan. Ya Ya, kalau dulu istilah gemoy ini kan muncul dari para selebgram itu ya yang melihat Prabowo ini tingkahnya tuh lucu gitu kan muncul. Wajar lah dimanfaatkan untuk menaikkan
suara di kalangan pemilih pemula ya kan ya. Itu bukan hal yang dikapitalisasi sama Prabowo juga, karena memang untuk menjual sesuatu kan harus ada yang dilihat menarik dan unik dari masyarakat. Apalagi pemuda ini nggak mau ribet dengan istilah program nggak mau ribet dengan namanya gagasan, yang lihat wah ini cocok nih sesuai dengan kehidupan gue nih. Ya itu yang bisa ditalpikan, adem dijual juga sama tim suksesnya sepakat juga sama Prabowo. omongan Bang Luhut, Bang. Kalau kita boleh flashback dulu 2004, sebagian besar pemilih Pak SBY itu dari ibu. Bukan karena apa-apa, karena dia ganteng. Itu masih ibu-ibu, belum mama tuh. Nah, masih ibu, belum mama. Ibu. Karena Prabowo ganteng, bukan karena dia karena SBY ganteng, bukan karena dia pernah itu, karena dia ganteng. Jadi sah-sah aja, ini politik kan. Maksudnya seperti Bang Lut bilang, apapun bisa dijual di sini. Iya. Sama sedikit Bang, selagi tidak melanggar kode etik kampanye, ya kan, atau melanggar undang-undang konstitusi, sah-sah saja. Siap. Gitu loh. Iya benar. Jadi kalau memang hari ini yang dilihat anak muda itu Prabowo gemoy, iya apa salahnya sih? Tapi gini, ya buat netizen ya yang bilang nggak punya gagasan, ya baca aja buku Indonesia Paradoks itu ya, Paradoks. Atau sederhananya lu bandingin aja deh visi misinya antara Ganjar, Anies dan Prabowo, itu lebih dalam Prabowo. Deskripsi Pak. Lebih banyak halamannya, ya kan? Lebih bagus tampilannya dan isinya itu lebih dalam. Nah, komprehensif lah. Itu yang seminggu ini ya, yang gue lihat memang ternyata dimunculkan narasi, wah lu bisanya cuma joget-joget doang, gemoy-gemoy doang, nggak punya gagasan. Sama gini Bang, nggak mungkin lah Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan kalau dia tidak mempunyai ide dan gagasan. Betul. Kalau kata Bang Sangap itu, Bang Sangap Ketua Umum Jarnas nih, jadi dia bilang Prabowo itu memahami geopolitik dunia. Betul. Dan hari ini geopolitik dunia, orang yang bisa memahami geopolitik dunia itu yang dibutuhkan hari ini. Ya. Jadi kalau pemimpin yang populis kan udah tuh Pak Jokowi, ya kan. Sekarang kita cari pemimpin yang memang betul memahami geopolitik dunia. Ya. Nah ada satu juga isu yang menarik. Aku ada isu sih Bang, satu lagi. Apa tuh? Isu lo apa? Mengenai keterlibatan aparatur negara dalam pilpres ini. Oh seminggu ini ya ramai tuh. Bahkan ada satu peristiwa penangkapan salah satu bupati di daerah Sorong. Papua Barat. Sorong. PJ. PJ bupati yang ada itu fakta integritas bersama badan intelijen. Badan intelijen apa itu kita nggak tahu. Kabinda. Nah. Kalau di fakta integritas ya Kabinda. Nah, ya, diduga itu bekerjasama dengan aparatur negara kan Bang. Nah, dan hari ini bingung kita. Kenapa hari ini dituduh Prabowo, padahal jelas yang sudah punya bukti itu Ganjar. Mungkin Ganjar ya. Nah, belum lagi sekarang lagi hangat pergantian kepala BIN nih. Menurut Abang gimana tuh pergantian kepala BIN nih? Apakah sebenarnya perlu gak sih dia diganti untuk? Ya kalau sok taunya gue ya, gue ngelihatnya sih kayaknya kepala BIN memang ini kan udah lama nih kepala BIN kan. Jadi kepala BIN itu waktu Pak BG ini gagal jadi Kapolri ya kan. Nggak tahu maunya siapa tuh dia jadi Kapolri itu. Nah, cuman kan gue dengar lalu dengan kesoktawan gue kan kayaknya kan memang BG ini ada sedikit kedekatan lah dengan si itu ya kan. Nah sehingga memang kalau diganti ataupun nggak diganti ya itu hak prerogatif presiden. Ya. Cuman kalau memang menunjukkan keberpihakannya, salah satunya tadi itu yang lo bilang fakta integritas, ya memang harusnya sih diganti ya. Itu ngeri banget itu Mas. Tapi kemarin kabinnya diganti, wakil ketuanya, wakil kepalanya kan. Kabinanya juga dicopot gitu. Oh kabinanya copot. Berarti betul barang itu. Nah jadi sebenarnya yang melakukan apa intervensi iya. Itu yang digemoy-gemoy ini apa yang di putih-putih rambut putih ini? Ya dia kan publik yang menilai aja bos. Kira-kira begitu. Lo apa buat ada isu menarik? Gak ada isu menarik. Nah gue seminggu ini
ada isu juga tuh ini, bukan seminggu ya, kalau teman-teman nonton ILC tuh, Didi Sitorus, politisi PDI, itu bilang, dia kan, PD ini kan selalu mengedepankan isu politik dinasti. Solid. Nah, yang lucunya di challenge lah kemarin, gua tonton ya sama Fahri Hamzah. Fahri Hamzah tahu kan? Tahu Genzi, tahu lah Fahri Hamzah, terkenal nih beliau kan. Nah, di challenge, sebetulnya Gibran itu kalau misalnya dia tidak dicalonkan Prabowo, itu juga masih masuk radarnya PDIP. Sehingga ketika pas masih masuk radarnya PDIP, itu kan nggak masalah sebetulnya politik dinasti. Iya kan? Sekarang dimainkan isu politik dinasti sama banteng yang tanduknya satu ya, bukan yang tanduknya dua, yang moncongnya biru bukan moncongnya yang putih. Itu dimainkan narasi politik dinasti, padahal Bobi wali kota Medan ya, bukan Bobi kucingnya Prabowo nih. Bobi itu jadi wali kota di Medan, Gibran jadi wali kota di Solo, ya kenapa nggak dari kemarin-kemarin kan? Dan pada saat itu isu dinasti tersebut tidak sekencang saat ini, Bob. Dan dibantah kok sama PDIP waktu itu. Dibantah ya? Dibantah, ada jejak rekamnya. Cari aja kalian di YouTube di mana itu. Dan yang membantah itu yang sekarang gembor-gembor mengatakan politik dinasti selamatkan demokrasi kan rontok sayur itu bos. Nah bos. Nah kalau lu nilai 5 katanya Ganjar tuh kemarin di salah satu forum di Universitas Muhammadiyah Makassar, ya kan memberi nilai 5 hukum di Indonesia zaman Pak Jokowi. Itu gimana tuh? Ya kalau gue ngelihatnya sih ini Ganjar melihat dari isu MK itu ya. Nah jadi karena dia hanya melihat persoalan hukum carut marut hukum saat ini hanya dari persoalan itu saja, sangat subjektif gitu, nggak objektif. Padahal dia nggak sadar bahwa misalnya cawapresnya tuh sudah banyak hal yang dilakukan dalam hukum di Indonesia ini. Sangat disayangkan ya seorang capres yang tidak melihat kinerja dari cawapresnya selama bekerja di kabinet itu tuh malah sangat mengkhianati dari cawapresnya sendiri. Nah seharusnya seperti yang dikatakan pengamat politik dari apalagi terlebih dari Partai Gerindra ya, harusnya nilai 5 ini ditanyakan langsung kenapa carut marut hukum di Indonesia ini tidak ditanyakan langsung ke si Mahfud MD ya sebagai cawapresnya dan sebagai Menko Polhukam di kabinet Jokowi. Itu sih ya. Iya, padahal dua menteri yang berkaitan dengan itu kan dari kubu sana kan. Iya betul. Cawapres. Ini ya lucu Sama aja. ini Bang sedikit terkait sama putusan MK itu yang nomor 90 itu. Kalau menurut kami nih generasi Z kan dikatakan 40 tahun asal pernah menjabat. Ini sebagai pintu masuk kami Bang, agar kami sebagai generasi muda, pertama kan 40 tahun asal pernah menjabat. Nanti mungkin ada yang judicial review lagi 40 tahun saja. Nanti lagi ada yang judicial review lagi 30 tahun. Jadi ini pintu masuk kami untuk perlahan berproses agar gap tentang umur tersebut tidak terjadi lagi. Jadi ini menguntungkan juga buat kalian sebagai generasi Z. Betul. Mungkin saat ini ya asal pernah menjabat, tapi kan nggak tahu mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi pilpres yang akan mendatang lagi, ya kan? Asal pernah menjabatnya dihapus lagi. Pilpres yang akan mendatang lagi nggak 40 tahun tapi 30 tahun. Iya, yang penting sih mengakomodir anak muda. Iya. Karena perkembangan media sosial, digital, internet dan lain sebagainya, itu kan mengakselerasi kemampuan anak muda. Ya banyak sekarang CEO yang masih muda, ya termasuk gue lah. Gue sudah dipercaya ya meskipun di usaha keluarga ya, gue udah 100% Banyak juga percaya untuk mengelola. koruptor muda ya kan kayak Menpora Malaysia ya. Menpora Malaysia tetangga tuh. Koruptor muda juga banyak bos. Jadi sebenarnya anak muda ini sudah dites dari segala lini ada. Betul, karena gini, anak muda itu tontonannya itu sekarang tuh memang tontonan kepemimpinan. Misalnya di One Piece ada Monkey D. Luffy, ya kan? Itu kan bener-bener menunjukkan sosok pemimpin.
Lalu di Naruto sendiri ya Naruto menjadi Hokage di usianya yang muda. Nah itu kan contoh-contoh kepemimpinan yang tiap hari itu masuk ke dalam anak-anak muda. Jadi sebetulnya kan udah nggak bisa lagi kita mendiskreditkan anak muda kan. Game of Thrones Ya kan. Itu kurang politik apa itu, Bos? Nah wibu-wibu ini kan udah biasa dicokokin kepemimpinan. Jadi kalau zaman dulu nih gue nggak paham ya, tapi gue coba meresapi suasana kebatinan zaman dulu. Lu pengen jadi seorang pemimpin, maka lu harus baca buku kepemimpinan, lu harus ikut kaderisasi, organisasi dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu nggak salah sebenarnya, tapi nggak salah. Tapi sekarang kan diperkaya. Ada Naruto yang jadi Hokage ke-7, ya kan? Bagaimana perjuangan hidupnya. Ada Monkey D. Luffy yang terus mencari kru, sekarang sudah jadi Yonko. Kalau yang ngikutin ibu-ibu, nah itu gimana deh? Ya makanya tadi kita bilang kan karena terbukanya ruang informasi yang internet lah, dan juga tadi mau bilang film-film yang secara punya subliminal message itu ternyata kepemimpinan, yang kartun-kartun yang dipikir orang tua kita, yang kartun-kartun yang nggak ada faedahnya ternyata banyak faedahnya begitu loh. Betul. Drama-drama yang ditonton anak-anak muda juga kayak kita misalnya kayak Game of Thrones itu kurang politik apa itu, Bang? Bagaimana melakukan perebutan kekuasaan dan lain-lain. Bahkan di notice sama Jokowi waktu itu kan apa? The winter is coming ya. Kami. Sama gini Bang. Jadi anak muda itu sudah banyak gitu dari literasinya, dan banyak juga kok sekarang latihan-latihan dasar kepemimpinan itu dari SMP. Bukan kita nggak bisa kita pungkiri juga gitu loh, dari nggak bisa kita bilang kita harus ikut yang tadi Abang bilang kaderisasi dan lain-lain. Dan itu kan dimulai dari muda, dari kita pramuka. Kita dulu SD ada pemilihan ketua kelas, itu kan pendidikan dari sejak dini sebenarnya. Jadi sah-sah aja gitu. Yang lucu ini menurut gua hari ini, Bang. Awas, lu jangan terlalu gerak-gerak nanti kursinya patah. Yang menurut gua lucu hari ini, setiap kontestasi politik, mereka orang-orang tua ini selalu teriak, yang muda yang memimpin, suara anak muda diperlukan, kami memerlukan anak muda. Tapi ketika ada anak muda yang berjalan, dicari kekurangannya kan lontong sayur, Bang, kita bilang ini lucu aja gitu. Contoh lagi, jangan kita nih jujur ya, dengan adanya Prabowo Gibran ini, hari ini anak muda Indonesia ini bukan lagi pagar ayu lagi di dunia politik, tapi bisa menjadi pemain utama. Dan ini jadi kalau dalam sepak bola itu bukan hanya jadi pemain cadangan. Betul. Biasa kan sepak bola itu di Indonesia tuh anak muda jadi pemain cadangan. Lalu sekarang udah muncul tuh kalau di timnas tuh Marcelino Ferdinand, ya kan. Kalau di dunia politiknya ada Gibran. Lalu dan ada masalah kok wali kota. Ya, ada dari wali kota, ada yang jadi menteri juga anak muda kan. Walaupun begitu. Gimana aja? Iya, sama gini Bang. Kalau kita kaitkan dengan politik dinasti, toh juga kok 14 Februari rakyat juga kok yang memilih, bukan dia asal diangkat, rakyat juga. Jadi kan balik lagi ke rakyat, mau atau tidak maunya. Kalau persoalan nanti kalah, berarti memang tidak mau rakyat dengan Prabowo dan Gibran. Tapi kalau menang nggak menjadi problem. Kalau kita hitung sekarang kan memang elektabilitasnya Pak Prabowo dan Gibran kan udah 39, 40, dan Gen Z itu dimenangkan sama mereka. Artinya kan ya keterwakilan generasi muda di pasangan ini diamini sama Gen Z dan Gen milenial. Gitu. Nah, apalagi isu yang menarik seminggu ini? Apa ya? Nggak ada. Ini Apa tuh? sama yang lucu lagi dikupas sama Tempo nih, All Jokowi Man. Apa tuh? All Jokowi Man apa tuh? Seperti hari ini Panglima TNI, karena dia pernah jadi Dandim Surakarta. Oke. Geng Solo ya Bang? Ya, geng Solo ya kan, geng Solo. Kapolri, karena dia pernah di Surakarta. Nah, menurut Abang gimana sih? Aneh gak sih? Sah-sah aja, itu kan presiden sebenarnya, Bang. Iya, gue gini ya. Kalau gue misalnya dalam menjalankan usaha gue akan lebih memilih person
yang gue kenal Iya. dan person yang bersentuhan langsung sama gue di dalam dunia usaha gue itu, daripada gue mencoba orang baru, gue mencoba orang yang belum gue kenal untuk bekerja sama gue dalam tujuan mencapai target-target itu. Nah kalau kemudian kita kaitkan dengan Jokowi memilih Kapolri, ya kan, Jokowi memilih sekarang Panglima, lalu Jokowi kemarin memilih Menteri kan juga ada tuh kan, mantan yang angkatan laut ya, Angkatan udara, betul. udara ya. Hadi Cahyanto. Nah itu kan ya menurut gua karena Jokowi sudah pernah berinteraksi bersentuhan langsung sama beliau ya nggak masalah dong, ya kan, kecuali yang diangkat itu Gibran, anaknya. Nah itu baru dinasti Kaisang tuh. Kaisang kan gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Mantap itu bro. Oke, paling gitu aja ya. Kalau panjang-panjang nanti semua isu kita bahas, kita malah kepleset lah ya, ya kan? Malah Oke, dijemput lagi. Malah dijemput lagi. Ada tukang bakso nanti nongkrong rumah kita. Banteng ada banteng. Iya. Oke, buat kawan-kawan Forsot, paling segini dulu video kita membahas. Kita akan jumpa di episode selanjutnya dan tetap menjaga kesehatan karena pemilu tinggal menghitung hari. Jangan lupa 14 Februari anak muda harus berperan untuk bangsa. Forsot, Forum So Tahu.